Selamat datang di Langkah Positif. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana komentar buruk atau kritik tajam menghampiri kita, dan itu bisa sangat mengganggu. Namun, bagaimana cara kita merespons komentar tersebut bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Di video ini, saya akan membagikan 8 sikap bijak yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi kritik dengan tenang dan penuh kepercayaan diri. Jangan biarkan komentar negatif meruntuhkan semangatmu. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara menghadapi komentar buruk dengan cara yang lebih cerdas dan positif. Ketika kita dihadapkan pada komentar buruk, reaksi pertama yang sering muncul adalah emosi. Kita merasa tersinggung, marah, atau bahkan sedih. Namun, di saat-saat inilah kita diuji, apakah kita bisa menjaga ketenangan atau justru terpancing untuk membalas. Ketenangan adalah kunci dalam situasi ini. Ketika kamu bisa tetap tenang, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang matang, seseorang yang tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat negatif orang lain. Tetap tenang bukan berarti kamu mengabaikan komentar tersebut, tetapi kamu memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Saat kamu menahan diri dari reaksi cepat, kamu memberikan dirimu waktu untuk berpikir lebih jernih dan rasional. Ini adalah kekuatan yang luar biasa karena kamu mengontrol situasi, bukan situasi yang mengontrolmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas emosi dan tindakanmu, dan ini adalah tanda dari kekuatan batin yang sejati. Dengan bersikap tenang, kamu juga memberikan pesan yang kuat kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu mengajarkan mereka bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Ini adalah contoh kepemimpinan yang diam-diam, di mana kamu menunjukkan bahwa ada cara lain untuk merespons tekanan dan kritik. Orang-orang yang bisa menjaga ketenangan dalam badai kritik seringkali dihormati karena keteguhan dan kedewasaan mereka. Lebih dari itu, ketenangan memberikanmu kekuatan untuk melihat situasi secara lebih objektif. Ketika emosi tidak menguasai dirimu, kamu dapat menilai apakah komentar tersebut memiliki nilai yang bisa diambil sebagai pembelajaran, atau apakah itu hanya kritik tanpa dasar yang tidak perlu diperhatikan. Dengan tetap tenang, kamu memberi dirimu kesempatan untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan bijaksana. Ingatlah bahwa ketenangan adalah tanda kekuatan. Di dunia yang penuh dengan suara dan gangguan, kemampuan untuk tetap tenang adalah sebuah anugerah. Ketenanganmu adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi kritik dan tantangan hidup. Jadi ketika komentar buruk datang menghampirimu, tarik napas dalam-dalam, tenangkan dirimu, dan biarkan kekuatan batinmu bersinar. Dengan ketenangan, kamu bisa menghadapi apapun yang datang kepadamu dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Sikap yang kedua adalah tegas. Sikap tegas tanpa menjadi kasar adalah seni yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin menjalani hidup dengan penuh harga diri dan penghargaan dari orang lain. Ketika kita menghadapi kritik atau komentar buruk, seringkali kita merasa tergoda untuk merespons dengan emosi yang sama. Namun, sikap tegas bukan tentang membalas dendam atau menunjukkan kekuatan melalui kata-kata tajam. Sikap tegas adalah tentang menyatakan posisi kita dengan jelas dan penuh keyakinan, sambil tetap menjaga rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Menjadi tegas berarti kamu tahu batasanmu, dan kamu tidak ragu untuk menegaskannya kepada orang lain. Ini adalah tentang mengatakan tidak ketika perlu, tanpa merasa bersalah atau takut akan konsekuensinya. Ketika kamu bisa menyampaikan pendapat atau ketidaksetujuanmu dengan tegas, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki prinsip yang tidak akan mudah digoyahkan oleh opini negatif. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain merendahkan atau memperlakukanmu dengan tidak adil. Namun, penting untuk diingat bahwa tegas tidak sama dengan kasar.
Kasar adalah ekspresi dari ketidakmampuan mengendalikan emosi, sedangkan tegas adalah ekspresi dari kedewasaan emosional. Ketika kamu menyampaikan pendapatmu dengan tegas tetapi tetap sopan, kamu memberikan contoh yang baik kepada orang lain tentang bagaimana seharusnya berkomunikasi. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, sambil tetap memastikan bahwa pandanganmu dihargai. Sikap tegas tanpa kasar juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kamu tidak merasa perlu untuk membuktikan dirimu dengan cara yang agresif. Sebaliknya, kamu percaya bahwa dengan bersikap tenang dan tetap pada prinsipmu, kamu akan mendapatkan penghargaan yang kamu layak dapatkan. Kepercayaan diri ini tidak hanya membuatmu lebih dihormati oleh orang lain, tetapi juga memperkuat keyakinanmu dalam diri sendiri. Pada akhirnya, menjadi tegas tanpa menjadi kasar adalah tentang menciptakan keseimbangan antara menghormati dirimu sendiri dan menghormati orang lain. Ini adalah tanda kekuatan sejati, kekuatan yang tidak perlu diungkapkan dengan suara keras, tetapi terlihat dalam tindakanmu sehari-hari. Jadi ketika kamu dihadapkan pada situasi yang menuntut ketegasan, ingatlah untuk berbicara dengan jelas, tegas, dan penuh percaya diri, tanpa pernah kehilangan rasa hormat yang seharusnya kamu miliki, baik terhadap dirimu sendiri maupun orang lain. Sikap yang ketiga, fokus pada hal positif. Fokus pada hal positif adalah fondasi dari kekuatan mental dan emosional yang sejati. Dalam menghadapi komentar buruk atau situasi negatif, sangat mudah untuk terjebak dalam lingkaran pikiran negatif yang bisa melemahkan semangat dan kepercayaan diri kita. Namun, saat kamu memilih untuk fokus pada hal-hal positif, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari pengaruh buruk, tetapi juga memberdayakan dirimu untuk terus maju dengan kepala tegak dan hati yang penuh optimisme. Mengalihkan perhatian dari komentar negatif ke hal-hal positif bukanlah sekadar melupakan masalah, tetapi lebih kepada memilih untuk menempatkan energimu pada hal-hal yang benar-benar berarti. Fokus pada pencapaianmu, kualitas dirimu, dan hal-hal baik yang ada dalam hidupmu. Ketika kamu melakukan ini, kamu menciptakan ruang dalam pikiranmu untuk hal-hal yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kamu tidak memberi kekuatan pada kritik yang tidak konstruktif. Ingat, apa yang kamu fokuskan akan berkembang. Jika kamu terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, maka itulah yang akan mendominasi hidupmu. Namun, ketika kamu memilih untuk fokus pada hal-hal positif, seperti kebaikan yang kamu miliki, dukungan dari orang-orang terdekat, dan kesempatan yang masih terbuka di depanmu, kamu akan merasakan kekuatan baru yang muncul dari dalam dirimu. Positivitas ini tidak hanya membuatmu lebih bahagia, tetapi juga membuatmu lebih tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Fokus pada hal positif juga berarti kamu memutuskan untuk tidak membiarkan komentar buruk mendikte hidupmu. Kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu merespons dunia di sekitarmu. Dengan menjaga fokus pada hal-hal yang baik, kamu membangun perisai yang kuat terhadap energi negatif yang mencoba menghalangi langkahmu. Sikap ini adalah perwujudan dari keyakinan bahwa kebaikan dan kesuksesan lebih besar dari segala rintangan yang ada. Akhirnya, fokus pada hal positif adalah tentang membentuk kehidupan yang kamu inginkan, bukan yang ditentukan oleh orang lain. Dengan terus-menerus mencari dan merayakan hal-hal baik, kamu akan menemukan bahwa hidupmu dipenuhi dengan lebih banyak kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan. Kamu menjadi cahaya bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang di sekitarmu, menunjukkan bahwa dengan fokus pada hal positif, kita semua bisa mengatasi komentar buruk dan tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan semangat. Sikap yang keempat, menggunakan kritik sebagai pembelajaran. Menggunakan kritik sebagai pembelajaran adalah salah satu tanda dari kebijaksanaan sejati. Ketika seseorang memberikan komentar negatif, respons pertama yang sering muncul adalah defensif atau bahkan merasa tersinggung. Namun, bagi mereka yang memiliki mindset berkembang, kritik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan peluang emas untuk introspeksi dan perbaikan diri. Dengan memandang kritik sebagai sarana untuk belajar, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan siap untuk terus tumbuh. Melihat kritik sebagai pembelajaran juga menunjukkan bahwa kamu memiliki rasa percaya diri yang sehat.
Kamu tidak takut untuk mengakui bahwa kamu bisa saja memiliki kekurangan atau membuat kesalahan. Alih-alih membiarkan kritik menjatuhkanmu, kamu memilih untuk menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus meningkatkan kualitas dirimu. Sikap ini tidak hanya membuatmu lebih baik, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu terbuka terhadap feedback dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ingatlah bahwa setiap kritik, baik yang disampaikan dengan niat baik maupun buruk, dapat mengandung pelajaran berharga. Dengan mengambil apa yang bermanfaat dan meninggalkan sisanya, kamu akan terus bergerak maju dengan keyakinan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika kamu mempraktikkan sikap ini, kamu akan melihat dirimu semakin berkembang, semakin kuat, dan semakin bijaksana dalam menghadapi setiap situasi yang datang. Sikap yang kelima, jangan membalas dengan cara yang sama. Jangan membalas dengan cara yang sama adalah prinsip penting yang menunjukkan kedewasaan dan kekuatan karakter. Saat seseorang memberikan komentar buruk atau mencoba memancing emosi negatif, sangat mudah untuk terpancing dan merespons dengan cara yang sama. Namun, disinilah kekuatan sejati diuji. Menahan diri untuk tidak membalas dengan cara yang kasar atau negatif menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri dan tidak membiarkan orang lain menentukan reaksimu. Mengambil jalan yang lebih tinggi dengan tetap tenang dan merespons secara bijak bukan hanya melindungi dirimu dari masuk ke dalam siklus konflik yang tidak produktif, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kamu memiliki integritas. Ketika kamu menolak untuk terlibat dalam permainan emosi negatif, kamu membuktikan bahwa nilai-nilaimu lebih tinggi daripada keinginan untuk menang dalam argumen atau balas dendam. Ini adalah tanda kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ingatlah bahwa bagaimana kamu merespons situasi sulit tidak hanya mempengaruhi persepsi orang lain terhadapmu, tetapi juga membentuk karakter dirimu sendiri. Dengan memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama, kamu menciptakan ruang bagi dirimu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tenang, dan penuh kasih. Dalam jangka panjang, sikap ini akan membawa lebih banyak kedamaian dan keberhasilan dalam hidupmu, karena kamu tidak pernah membiarkan hal negatif mendikte arah perjalananmu. Sikap yang keenam, pertimbangkan sumber komentar. Pertimbangkan sumber komentar adalah langkah bijak yang bisa menyelamatkanmu dari stres yang tidak perlu. Tidak semua kritik atau komentar layak mendapatkan perhatianmu. Dalam hidup ini, akan ada banyak suara, beberapa mendukung, beberapa menentang, dan banyak di antaranya tidak berdasar. Namun, bukan tugasmu untuk menanggapi semuanya. Menilai siapa yang memberikan komentar dan apakah mereka benar-benar memahami situasimu adalah langkah pertama dalam melindungi dirimu dari pengaruh negatif. Dengan mempertimbangkan sumber komentar, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas apa yang mempengaruhi pikiran dan perasaanmu. Jika komentar datang dari seseorang yang tidak benar-benar mengenalmu atau tidak memahami situasimu, mengabaikannya mungkin adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika komentar itu datang dari seseorang yang kamu hargai dan percayai, mungkin ada nilai di dalamnya yang bisa kamu gunakan untuk berkembang. Ini adalah tentang memilah mana yang berharga dan mana yang tidak. Sikap ini menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri. Kamu tidak membiarkan setiap suara mengganggu ketenangan batinmu. Dengan bijak memilih apa yang kamu perhatikan, kamu memfokuskan energimu pada hal-hal yang benar-benar penting dan membangun. Dengan demikian, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari komentar yang merugikan, tetapi juga memastikan bahwa kamu terus tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat dan positif. Sikap yang ketujuh, membangun rasa percaya diri yang kuat. Membangun rasa percaya diri yang kuat adalah fondasi untuk menjalani hidup yang penuh dengan keberanian dan keteguhan. Saat kamu memiliki keyakinan yang kokoh dalam dirimu, komentar buruk dan kritik tajam tidak akan mampu menggoyahkan semangatmu. Percaya diri bukan hanya tentang mengetahui kekuatanmu, tetapi juga tentang menerima kekuranganmu dan tetap merasa utuh. Dengan percaya diri yang kuat, kamu berdiri tegak, bahkan ketika dunia di sekitarmu mencoba meruntuhkanmu.
Kepercayaan diri yang kuat membuatmu lebih tahan terhadap pengaruh negatif dari luar. Kamu memahami nilai dirimu dan tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ini bukan berarti kamu menutup diri dari kritik, tetapi kamu bisa memilah mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang tidak perlu dihiraukan. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya bertahan di tengah badai, tetapi juga tumbuh lebih kuat karenanya. Percaya diri adalah cahaya yang membimbingmu menuju tujuanmu tanpa terpengaruh oleh suara-suara yang mencoba meredupkannya. Ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa jalan menuju sukses menjadi lebih jelas dan rintangan terasa lebih mudah untuk diatasi. Dunia menghormati mereka yang percaya pada kemampuan dan nilai diri mereka, dan dengan membangun rasa percaya diri yang kuat, kamu akan menemukan bahwa hidupmu dipenuhi dengan lebih banyak peluang, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Sikap yang ke-8, memaafkan dan melepaskan, adalah kekuatan yang sering kali tidak kita sadari. Ketika kita memendam dendam atau menyimpan rasa sakit dari komentar buruk, kita hanya memperberat beban emosional kita sendiri. Memaafkan bukan tentang membenarkan tindakan orang lain, tetapi tentang memberikan kebebasan untuk dirimu sendiri dari belenggu perasaan negatif yang menghambat pertumbuhan dan kebahagiaanmu. Ini adalah tindakan pembebasan yang memungkinkanmu untuk melanjutkan hidup dengan lebih ringan dan penuh semangat. Dengan memaafkan dan melepaskan, kamu menunjukkan kematangan emosional dan kemampuan untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Proses ini memungkinkanmu untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dan produktif daripada terjebak dalam lingkaran kemarahan atau rasa sakit. Ketika kamu memaafkan, kamu membuka pintu untuk pengalaman baru dan hubungan yang lebih sehat, serta memungkinkan diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban emosional yang tidak perlu. Dan memaafkan dan melepaskan adalah bentuk kekuatan batin yang terbesar. Ini membuktikan bahwa kamu memiliki kendali atas bagaimana kamu memilih untuk merespons situasi hidupmu. Dengan melepaskan rasa sakit dan dendam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan lebih bahagia dan lebih damai. Inilah kekuatan sejati, kemampuan untuk melihat lebih jauh dari kesalahan dan tantangan, dan memilih untuk hidup dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap kamu merasa lebih siap untuk menghadapi komentar buruk dan kritik dengan sikap yang bijaksana dan positif. Ingat, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dengan menerapkan sikap-sikap ini, kamu tidak hanya melindungi diri dari pengaruh negatif, tetapi juga membuka jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like dan berbagi dengan orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang inspiratif dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Langkah Positif agar tidak ketinggalan video-video motivasi dan tips pengembangan diri lainnya. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan positif dalam hidup kita dan hidup dengan penuh keyakinan. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah melangkah dengan positif.